time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Hakbau dengan NIM P07172323013 dari tingkat 2A. Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarnaan jamur di laboratorium mikologi. Definisi dari pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik adalah cabang ilmu mikrobiologi yang mempelajari tentang jamur atau fungi dan infeksi jamur pada manusia. Jamur dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari infeksi ringan hingga infeksi yang mengancam jiwa, sehingga penting untuk mendiagnosisnya dengan tepat. Salah satu teknik penting dalam mikologi klinik adalah pewarnaan yang memungkinkan identifikasi jamur berdasarkan morfologi di bawah mikroskop. Tujuan pewarnaan jamur. Pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik bertujuan untuk 1. Mengidentifikasi jamur. Jamur memiliki berbagai bentuk dan struktur yang dapat digunakan untuk membedakan jenis-jenisnya. 2. Membantu pemeriksaan mikroskopis. Pewarnaan meningkatkan kontras dan detail visual jamur, mempermudah observasi struktur mikroskopisnya. 3. Mendeteksi infeksi jamur. Dengan menggunakan pewarnaan, kita bisa melihat keberadaan spora atau struktur reproduksi lain dari jamur yang mungkin menjadi penyebab infeksi. Ada beberapa jenis pewarnaan yang umum digunakan pada teknik pewarnaan untuk mengidentifikasi jamur. Masing-masing memiliki kelebihan dan tujuan yang berbeda. Beberapa metode yang paling umum adalah 1. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram biasanya digunakan untuk bakteri, namun dapat digunakan untuk melihat ciri-ciri dasar dari jamur. Pada pewarnaan gram, sebagian besar jamur akan menunjukkan warna positif atau ungu pada dinding sel mereka karena adanya komponen seperti kitin. 2. Pewarnaan KHA atau kalium hidroksida. Pewarnaan ini digunakan untuk melarutkan jaringan seluler yang lebih lunak seperti sel-sel jaringan tubuh manusia, tetapi tidak mempengaruhi sel jamur yang lebih keras, misalnya dinding sel yang terbuat dari kitin. KHA membantu untuk mengidentifikasi jamur dalam spesimen klinis seperti kulit, rambut, atau kuku. Spora jamur atau hifa akan tampak jelas setelah perlakuan KHA. 3. Pewarnaan lactophenol cotton blue atau LPCB. Metode ini adalah salah satu pewarnaan klasik untuk visualisasi morfologi jamur. Lactophenol berfungsi untuk melestarikan struktur sel dan memberikan kontras dengan warna biru cerah pada struktur jamur, seperti hifa, conidia atau spora, dan sporogium. Pewarnaan ini banyak digunakan pada identifikasi jamur patogen di laboratorium mikologi klinik. Prosedur pewarnaan jamur pada umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pengambilan sampel. Sampel bisa berupa sekresi cairan tubuh atau potongan jaringan dari pasien yang dicurigai mengidap infeksi jamur. 2. Persiapan preparat. Sampel dipersiapkan dengan cara ditempelkan pada kaca objek atau glass slide dan dibiarkan kering atau dengan cara tertentu untuk mengkondisikan sampel agar lebih mudah dianalisis. 3. Pemberian pewarnaan. Pewarnaan yang dipilih seperti KOH, lactophenol, cotton blue, PAS, GMS diteteskan ke preparat dan dibiarkan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Biasanya pewarnaan membutuhkan beberapa menit hingga setengah jam. 4. Pewarnaan Giemsa.
Pewarnaan giemsa biasanya digunakan untuk melihat jamur dalam cairan tubuh seperti darah, liquor, cerebrospinal, atau eksudat. Metode ini memberikan pewarnaan yang sangat baik pada sel jamur dan sering digunakan untuk identifikasi jamur patogen yang dapat menyebabkan infeksi sistematik. 5. Pewarnaan PAS atau Periodic Adhesive. Pewarnaan PAS adalah teknik yang sangat penting untuk identifikasi jamur, khususnya jamur yang menyebabkan infeksi sistematik. PAS mewarnai dinding sel jamur menjadi merah muda atau merah cerah, memungkinkan identifikasi hifa atau spora dalam jaringan tubuh yang terinfeksi. Pewarnaan PAS juga digunakan untuk mendiagnosis infeksi jamur yang lebih susah terdeteksi. 6. Pewarnaan GMS. Pewarnaan GMS sering digunakan untuk visualisasi jamur dalam jaringan tubuh, seperti pada kasus infeksi yang melibatkan organ dalam. GMS memberikan kontras yang sangat baik untuk struktur dinding sel jamur, yang akan berwarna hitam atau gelap. Teknik ini bermanfaat untuk melihat hifa dan struktur spora dari jamur patogen yang lebih jarang ditemukan. 7. Pewarnaan India Ink. Pewarnaan ini digunakan untuk mendeteksi jamur Cryptococcus neoformans yang menyebabkan infeksi serius seperti meningitis. Pewarnaan India Ink bekerja dengan cara mengilustrasikan kapsul jamur yang mengelilingi selnya. Kapsul ini tidak akan diwarnai oleh tinta sehingga menunjukkan bentuk cincin transparan di sekitar sel jamur pada mikroskop. Pada prosedur pewarnaan jamur, umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pengambilan sampel bisa berupa sekresi cairan tubuh atau potongan jaringan dari pasien yang dicurigai mengidap infeksi jamur. 2. Persiapan preparat sampel dipersiapkan dengan cara ditempelkan pada kaca objek atau deglas dan dibiarkan kering atau dengan cara tertentu untuk mengkondisikan sampel agar lebih mudah dianalisis. 3. Pemberian pewarnaan. Pewarnaan yang dipilih seperti KOH, lactophenol caten blue, PAS dan GMS. Diteteskan ke preparat dan dibiarkan sesuai dengan waktu yang diperlukan. Biasanya pewarnaan membutuhkan beberapa menit hingga setengah jam. 4. Pengamatan di mikroskop. Setelah pewarnaan selesai, preparat diamati dengan mikroskop. Dimulai dari pembesaran rendah untuk menemukan area yang tepat dan kemudian meningkatkan pembesaran untuk analisis yang lebih mendalam. Jenis jamur yang umumnya didiagnosis di laboratorium mikologi klinik. Jamur yang biasa ditemukan dalam spesimen klinis antara lain. 1. Dermatophyta, jamur yang menyebabkan infeksi kulit, rambut, dan kuku seperti Trichophyton, Microsporum, dan Epidermophyton. Candidiasis, penyakit yang disebabkan oleh Candida spp, seperti Candida albicans yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit, mulut, dan organ dalam. Berikutnya, aspergillosis. Infeksi yang disebabkan oleh aspergillosis terutama pada pasien yang memiliki sistem imun yang lemah. Histoplasmosis, coccidioidomycosis, dan blastomycosis, penyakit sistematik yang disebabkan oleh jamur patogenik yang bisa menular melalui inhalasi spora. Cryptococcus, infeksi yang disebabkan oleh Cryptococcus neoformans yang sering menyerang sistem saraf pusat, terutama pada pasien HIV
atau AIDS. Jadi, kesimpulan dari pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik adalah alat penting untuk mendiagnosis infeksi jamur. Dengan menggunakan berbagai teknik pewarnaan, petugas laboratorium dapat mengidentifikasi jenis jamur yang menyebabkan infeksi dan memberikan diagnosis yang tepat kepada pasien. Teknik-teknik ini seperti pewarnaan KHA, PAS, GMS, dan lainnya memberikan informasi morfologi yang sangat diperlukan untuk membedakan berbagai jenis spesimen jamur dan menentukan jenis pengobatan yang tepat. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari pewarnaan jamur di laboratorium mikologi klinik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.